Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di pertemuan ke-6 mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Mohon maaf karena satu dan lain hal kita masih harus belajar secara daring dan Ibu juga minta maaf bahwa kuliah pada pagi hari ini kita laksanakan melalui video gitu ya. Ibu rekam video, kemudian teman-teman belajar sendiri. Harapannya dengan video yang Ibu kirimkan gitu ya, teman-teman bisa memahami atau bisa mendapatkan pemahaman yang sama satu sama yang lain gitu ya. Oke, pada pertemuan ke-6 ini Ibu ingin membahas terkait, sebenarnya kita itu harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang baik gitu ya, atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, atau justru kita harus mengejar ke pembangunan ekonomi yang adil gitu ya. Minggu lalu kita sudah belajar, terkait pertumbuhan yang inklusif gitu ya, harapannya teman-teman juga sudah mulai bisa memahami, sebenarnya pertumbuhan inklusif itu apa gitu ya, kemudian bedanya dengan pertumbuhan ekonomi pada umumnya itu apa gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama gitu ya, kita langsung masuk ke materi. Materinya mungkin tidak akan terlalu banyak, tetapi semoga pemahamannya bisa mendalam gitu ya bagi teman-teman. Oke, kalau kita coba bandingkan gitu ya, sebenarnya pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan yang adil itu tuh ada sedikit perbedaan gitu ya yang mungkin bisa teman-teman pahami bersama. Kalau misalnya teman-teman belajar pertumbuhan ekonomi tentu yang biasanya dilihat adalah menggunakan indikator PDB atau PNB, Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto gitu ya. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri adalah kenaikan output atau pendapatan suatu negara dalam periode tertentu. Jadi, kalau misalnya kita melihat apakah di Indonesia ini, growth-nya seperti apa dan lain sebagainya, itu memang kita mengacu pada pertumbuhan ekonomi sendiri, gitu ya. Jadi, eee, kita bisa melihat kira-kira tren pertumbuhan ekonomi kita apakah sedang positif ataukah negatif. Kemudian kalau dikaitkan dengan pemerintahan kita saat ini, pemerintahan kita menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai ke 8% gitu ya. Jadi, pertumbuhan ekonomi tentu yang kejar adalah output gitu ya, yang bisa dihasilkan dalam satu negara gitu ya. Nanti yang diukur menggunakan, 2 indikator ini, yaitu biasanya produk domestik bruto atau produk nasional bruto. Tetapi kalau misalnya kita berbicara terkait pembangunan, tentu tidak hanya kita, bicara terkait kenaikan PDB, kenaikan PNB gitu ya, kemudian kenaikan produktivitas, bukan hanya itu. Kita juga bisa, apa bicara lebih banyak lagi gitu ya terkait pembangunan yang adil gitu ya, kalau misalnya kita kaitkan pembangunan yang adil itu sendiri atau pembangunan yang semestinya ya memang sebenarnya mungkin yang harus jadi concern juga bagi pemerintah kita harus, mengacu pada bukan hanya pada pertumbuhan ekonominya saja yang bagus gitu ya, tapi juga harus mengacu pada pembangunan yang adil juga gitu ya. Nah, pembangunan yang adil di sini maksudnya adalah proses peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi, peningkatan kesejahteraannya itu merata di semua kelompok. Jadi bukan hanya, peningkatan kesejahteraannya itu dirasakan oleh segelintir kelompok saja di Indonesia, tapi harapannya dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa membawa manfaat yang jauh lebih besar lagi, gitu ya, yaitu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merata tadi di semua kelompok. Jadi tidak peduli kelompok itu kelompok masyarakat miskin atau kelompok masyarakat menengah ke atas dan lain sebagainya, tapi kalau kita bicara pembangunan yang adil, tentu itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok tanpa dibeda-bedakan, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara pembangunan yang adil, tentu dari, pembangunan yang adil tadi gitu ya, harapannya pemerintah itu bisa mengurangi kesenjangan gitu ya, kesenjangan yang ada di masyarakat. Kesenjangannya tuh bisa berbagai macam bentuknya ya, kesenjangan sosial gitu ya misalnya, atau juga bisa juga diartikan kesenjangan secara ekonomi gitu ya. Jadi misalnya tadi ya, lagi-lagi kalau kita bicara pembangunan yang adil, tentu harapannya kesenjangan atau ketimpangan
di masyarakat itu semakin kecil gitu ya. Jadi yang tadi ya, karena manfaatnya tuh dirasakan oleh semua kelompok, jadi bukan yang kaya makin kaya, tapi juga yang mungkin yang dulunya masuk ke dalam kategori masyarakat miskin, kemudian bisa terbantu gitu ya sedemikian rupa menjadi, kelompok masyarakat yang lebih sejahtera gitu ya. Yang sekarang sudah sejahtera, tentu kita berharap juga akan menjadi lebih sejahtera lagi gitu ya dengan adanya pembangunan yang adil itu tadi. Kemudian kalau kita bicara pembangunan yang adil, tentu di dalamnya juga harus memperhatikan berbagai macam aspek sosial dan juga, lingkungan gitu ya. Karena kalau misalnya mungkin kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi gitu ya, tentu kalau kita kaitkan gitu ya dengan ilmu ekonomi sumber daya alam gitu ya, begitu kita mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu harus ada yang dikorbankan. Nah, salah satu yang pasti menjadi korban adalah lingkungan. Gitu ya. Nah, lingkungan di sini kalau kita bicara pembangunan ekonomi yang adil gitu ya, tentu dia juga harus melibatkan, bagaimana kita melakukan pembangunan tetapi juga tidak merusak lingkungan yang, terlalu parah gitu ya. Jadi pembangunan yang seperti apa sih yang kira-kira itu tidak merusak lingkungan atau tidak mendegradasi lingkungan, menjadi lebih parah gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita, coba banding-bandingkan gitu ya, kalau misalnya kita kaitkan pertumbuhan tadi, tentu pertumbuhan, memang bagus kalau kita kaitkan dengan growth kita yang semakin meningkat dan lain sebagainya, tetapi masih ada celah-celah tertentu dalam pertumbuhan ekonomi kita, yaitu adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak semuanya itu merata. Jadi contohnya, contoh yang teman-teman bisa perhatikan atau teman-teman bisa, apa ya, bandingkan gitu ya, tentu antara satu kota dengan kota lain itu bahkan juga pertumbuhannya juga bisa berbeda-beda. Kadang ada beberapa kota itu yang pesat sekali pertumbuhannya gitu ya, tapi ada juga kota-kota lain itu yang sama sekali, pertumbuhannya itu mungkin, naiknya sedikit sekali atau bahkan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan gitu ya. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan itu memang masih banyak sekali celah gitu ya. Jadi, rata-rata adalah hanya kota-kota besar saja yang menjadi perhatian gitu ya. Karena mungkin harapan pemerintah kenapa selalu, kota-kota besar ini yang menjadi pusat, pertumbuhan gitu ya. Ya karena mungkin dari, produktivitasnya kota-kota besar inilah yang juga menyumbang, produktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan kota-kota kecil di sekitarnya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita pertumbuhannya ini tidak merata gitu ya, atau yang hanya dijadikan, eee, apa, proyek strategis nasional itu adalah kota-kota besar di Indonesia gitu ya. Nah, nanti akan muncul banyak sekali desa-desa yang justru akan semakin tertinggal gitu ya. Mereka akan sulit gitu ya, akan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan gitu ya, sehingga tadi, jadinya kesejahteraannya tidak dirasakan oleh setiap kalangan gitu ya, hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok yang tinggal di kota-kota besar gitu ya, yang pertumbuhannya pesat sekali gitu ya. Kemudian dengan pertumbuhan yang tidak merata ini juga bisa menyebabkan yang kaya semakin kaya gitu ya, tetapi yang miskin tetap miskin. Padahal kan kalau kita bicara pembangunan tentu, bukan itu tujuannya gitu ya. Pemerintah juga pasti tahu PR kita, pembangunan ekonomi kita PR-nya banyak sekali gitu ya, dimulai dari, kemiskinan yang tinggi gitu ya, kemudian kemarin kita juga sudah pernah belajar terkait pengangguran kita yang juga relatif tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita hanya kejar pertumbuhan ekonomi kita 8% tapi, tanpa memperhatikan pemerataan tadi gitu ya, ya takutnya ya tadi yang kaya semakin kaya karena manfaatnya besar sekali bisa dia rasakan gitu ya, tapi yang miskin juga akan semakin miskin atau malah justru tetap miskin gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai pertumbuhan yang, tanpa pemerataan tadi atau kalau dalam bahasa Inggris ya growth without equity. Nah, kemudian coba kita bandingkan dengan pembangunan yang adil itu yang seperti apa sih, Bu, gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan gitu ya, mungkin kita bisa kaji dari beberapa aspek atau beberapa contoh-contoh nyata yang mungkin sudah ada di lapangan gitu ya, sudah pemerintah kita kerjakan dan lain sebagainya.
Kalau kita bicara pembangunan yang adil, biasanya akan dikaitkan juga dengan atau indikator yang bisa terlihat adalah yang pertama adalah akses pendidikannya itu meningkat, gitu ya. Jadi bisa jadi, mungkin dengan subsidi-subsidi tertentu gitu ya, yang mungkin dulunya keinginan untuk melanjutkan sekolah itu tidak ada karena mungkin biaya sekolah mahal dan lain sebagainya. Kemudian ada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk membantu misalnya rakyat-rakyat kita yang putus sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk, pembangunan akses pendidikan gitu misalnya, atau fasilitas-fasilitas pendidikan itu dibangun sedemikian rupa atau diperbanyak lagi. Bisa jadi masyarakat kita itu tidak mau menempuh pendidikan bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak mampu. Mungkin tidak mampu secara finansial, atau yang kedua tidak mampu dalam artian misalnya jarak tempuh terlalu jauh. Jadi kan kalau teman-teman coba bandingkan, kalau di Pulau Jawa mungkin jumlah sekolah kita banyak sekali dari tingkat preschool gitu ya, preschool atau playgroup gitu ya. Kemudian TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan atau, pendidikan tinggi, kampus-kampus, baik itu PTN maupun PTS itu kan banyak sekali di Pulau Jawa, gitu ya. Tapi coba teman-teman bandingkan kalau di pulau-pulau di luar Jawa, misalnya di daerah timur gitu, Indonesia bagian timur, itu mungkin jarak satu sekolah dengan sekolah lain mungkin jauh sekali. Atau jumlahnya mungkin sangat terbatas, misalnya satu kabupaten hanya ada satu SMP, satu SMA gitu ya. Kemudian jarak tempuhnya jauh sekali gitu ya. Jadi itu yang juga mungkin membuat masyarakat kita juga enggan untuk mengenyam pendidikan karena jaraknya yang terlalu jauh gitu ya. Nah, kalau misalnya pemerintah tahu gitu ya bahwa memang Eee, fasilitas pendidikan kita mungkin belum merata gitu ya. Nah, harapannya dengan pembangunan yang adil tadi mampu memeratakan fasilitas-fasilitas, pendidikan juga gitu ya. Jadi yang tadi jaraknya mungkin jauh sekali, mungkin bisa ditambah jumlah sekolahnya, kemudian nanti ditambah fasilitas-fasilitas lain yang mungkin memudahkan, masyarakat kita untuk menempuh pendidikan yang bisa jauh lebih tinggi gitu ya. Kemudian sama halnya dengan pendidikan gitu ya, kalau kita bicara pembangunan yang adil tentu aspek lain yang juga tidak kalah penting adalah aspek kesehatan gitu ya. Kesehatan mungkin saat ini, eee, sama mirip-mirip lah dengan, fasilitas-fasilitas pendidikan gitu ya, mungkin jaraknya jauh dari satu ke vaskes yang lain gitu ya, sehingga orang itu kalau misalnya sakit mau berobat juga, harus menempuh perjalanan yang cukup jauh gitu ya. Belum lagi mungkin kalau mau berobat dia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Jadi, masyarakat miskin gitu ya, atau masyarakat rentan miskin kita juga untuk mengakses fasilitas kesehatan ini juga akan mengalami kesulitan gitu ya. Nah, kalau pemerintah itu apa lebih memilih pembangunan yang adil gitu ya, tentu dengan pembangunan yang adil tadi, harapannya layanan kesehatan kita juga semakin merata lagi gitu ya. Jadi bukan hanya layanan kesehatan itu bisa, diakses gitu ya untuk orang-orang yang mampu, tapi juga mungkin pemerintah dengan berbagai macam upayanya ya bantuan berupa, eee, kesehatan gitu ya, itu, lebih merata lagi sehingga layanan kesehatan itu bisa rasakan manfaatnya gitu ya oleh semua golongan gitu ya. Karena kan tujuannya kalau kita bicara pembangunan yang adil kan kesejahteraannya itu meningkat di semua golongan, bukan hanya golongan yang mampu mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan, tetapi semua golongan gitu ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan indikator yang lain terkait pembangunan yang adil, tentu kita juga bisa kaitkan dengan infrastruktur yang juga bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Kalau, zaman dulu mungkin ya sebelum Presiden Jokowi waktu itu membangun jalan tol Trans Papua gitu ya, mungkin masyarakat kita di Papua itu mungkin kalau mau mengakses ke pendidikan, kemudian ke kesehatan, itu mungkin jalannya sulit sekali gitu ya. Dia harus menempuh sudahlah jarak tempuhnya itu puluhan kilo, kemudian jalanannya pun juga tidak semuanya halus, tidak semuanya mulus seperti di Jawa gitu ya. Kalau di Jawa itu hampir semua jalan-jalan
jalan yang ada di Jawa itu kan pasti semuanya diaspal. Minimal kalaupun tidak diaspal pasti pasti di semen gitu ya atau dicor gitu ya, cor beton dan lain sebagainya. Tapi di Pulau Jawa itu kalau teman-teman bisa melihat, itu pasti tidak semua jalanan itu bagus, gitu ya. Ada juga jalan yang berlubang gitu ya, atau bahkan mungkin belum pernah disentuh aspal sama sekali gitu ya. Jadi jalannya masih berupa tanah gitu ya. Jadi ketika ada hujan dan lain sebagainya akan apa, menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya pemerintah kita mengejar pembangunan yang adil, tentu pemerintah juga akan mengejar infrastruktur. Infrastruktur ini dibangun sedemikian rupa, diratakan gitu ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke semua harus mendapatkan infrastruktur yang minimal sama gitu ya. Ya walaupun tidak sama persis, tapi bagaimana caranya supaya infrastruktur itu bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil tadi gitu ya. Nah, inilah yang pembangunan yang adil ini juga bisa, menjadi salah satu indikator terkait, inclusive growth atau pertumbuhan yang inklusif. Jadi bukan hanya kita bicara angka gitu ya, bukan hanya kita bicara PDB kita yang naik setiap tahun gitu ya, tapi ada berbagai macam aspek lain gitu ya yang harus pemerintah perhatikan juga gitu ya. Ya salah 3 di antaranya adalah terkait akses pendidikan gitu ya, kemudian kesehatan dan juga infrastruktur itu tadi. Nah, kemudian kalau indikator-indikator yang digunakan kalau kita bicara, pertumbuhan ekonomi tentu yang biasa kita pakai atau yang biasa kita lihat kalau kita bicara data adalah tentu GDP atau Gross Domestic Product atau PDB itu tadi ya, Produk Domestik Bruto. Teman-teman bisa lagi-lagi melihat seberapa pertumbuhan PDB kita dari tahun ke tahun, apakah mengalami kenaikan, apakah mengalami penurunan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian indikator yang kedua yang juga biasanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan laju pertumbuhan ekonomi. Jadi dari angka-angka PDB yang sudah ada tadi kemudian dikalkulasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan kira-kira growth kita dari tahun ke tahun itu berapa? Apakah meningkat ataukah stagnan ataukah justru mengalami penurunan gitu ya. Tapi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi yang digunakan atau indikator yang digunakan adalah dua ini tadi, PDB atau laju pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan data kita, ya berarti laju pertumbuhan ekonomi kita ada di kisaran 5%. PR-nya masih banyak, masih panjang sampai akhirnya bisa menyentuh 8% gitu ya. Tentu harus banyak sekali pemerintah kita berbenah gitu ya, supaya nanti tentu harapan kita bersama ya kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% itu tadi gitu ya, walaupun PR-nya masih banyak sekali gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara pembangunan yang adil tentu dia juga memiliki indikator-indikator tertentu gitu ya, atau kalau kita bicara pembangunan yang adil itu kita bisa lihat dari aspek apanya sih gitu ya. Aspek apa saja sih Bu yang bisa kita gunakan untuk melihat pembangunan kita apakah sudah berjalan adil ataukah belum gitu ya, sudah inklusif ataukah belum gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita bisa melihat indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu kalau teman-teman breakdown atau teman-teman pelajari lagi, biasanya mencakup seberapa tinggi tingkat pendidikan dalam masyarakat gitu ya, kemudian seberapa tinggi tingkat kesehatan gitu ya, kemudian angka harapan hidup dan lain sebagainya gitu ya, itu masuk ke dalam indikator indeks pembangunan manusia. Jadi semakin bagus nilai IPM-nya, berarti itu bisa mencerminkan bahwa pembangunan kita juga semakin adil atau semakin merata tadi gitu ya, atau bisa dirasakan oleh semua kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lihat apakah atau pembangunan kita itu sudah inklusif atau belum gitu ya, sudah menuju ke pembangunan yang adil atau belum adalah dengan membandingkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya tingkat kemiskinannya semakin turun, berarti kan semakin apa, semakin sejahtera gitu ya, masyarakat itu semakin merasa, mampu gitu ya, karena tadi pembangunannya bisa dirasakan oleh semua golongan. Jadi yang dulunya miskin mungkin sekarang pelan-pelan menjadi masyarakat prasejahtera, kemudian menjadi masyarakat sejahtera dan lain sebagainya, gitu ya.
Jadi kalau teman-teman melihat data di Indonesia misalnya angka kemiskinannya turun gitu ya, berarti pembangunan kita sudah mulai inklusif atau sudah mulai adil tadi, dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok. Jadi tidak dibeda-bedakan. Pemerintah tuh tidak membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin. Semuanya sama rata, diperlakukan sama, masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama gitu ya untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama-sama gitu ya dari pemerintah kita gitu ya, dari berbagai macam stimulus-stimulus kebijakan yang pemerintah kita terbitkan gitu ya. Kemudian, indikator yang berikutnya yang juga bisa digunakan untuk melihat atau, eee, mengkaji apakah pembangunan kita sudah adil atau belum adalah dengan Gini rasio atau indeks Gini. Kalau teman-teman tahu Gini rasio itu adalah angka rasio antara 0 sampai dengan 1 yang menunjukkan bahwa, suatu daerah itu apakah ketimpangannya tuh tinggi atau kecil gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya Gini rasionya tuh rendah, ya tentu kita bisa simpulkan bahwa ketimpangan kita juga rendah pula gitu ya. Nah, tentu ini juga yang menjadi, fokus utama dari pemerintah kita untuk, menciptakan pembangunan yang adil, yaitu tujuan akhirnya adalah tadi ya, IPM-nya meningkat, tingkat kemiskinannya turun, Gini rasionya juga semakin rendah dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian gitu ya, kalau kita bicara pembangunan yang adil gitu, kenapa menjadi penting gitu ya kita menuju ke pembangunan yang inklusif tadi atau pembangunan yang adil karena ketika, fokus kita adalah ke pembangunan yang adil gitu ya, tentu yang pertama kita bisa mengurangi kemiskinan. Tentu kalau kemiskinan itu harus dikurangi dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang pemerintah kita bisa lakukan gitu ya. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan lain sebagainya, atau bantuan-bantuan lain. Seperti ya kalau saat ini mungkin yang, yang sedang gencar dan yang memang masih dipertahankan sampai hari ini adalah bantuan berupa PKH itu tadi, program keluarga harapan gitu ya. Tujuannya tentu untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia, sehingga yang masyarakat yang sejahtera itu menjadi semakin banyak lagi gitu ya. Kemudian kenapa pembangunan yang adil juga menjadi penting? Karena alasan yang kedua adalah mencegah konflik sosial, gitu ya. Kalau misalnya, teman-teman coba bayangkan gitu ya, kalau misalnya pemerintah kita hanya berfokus pada pembangunan untuk sekelompok, masyarakat kita yang sudah sejahtera ke atas gitu ya. Jadi apa, segala macam stimulus kebijakannya itu hanya berfokus pada masyarakat-masyarakat yang sejahtera saja gitu ya. Tentu masyarakat yang prasejahtera atau masyarakat miskin kita juga akan, merasa dianaktirikan gitu ya, merasa tidak diperhatikan dengan lebih juga gitu ya, yang nantinya kalau misalnya pembangunannya itu tadi hanya mementingkan segelintir kelompok gitu ya, tentu akan memicu konflik sosial yang akan lebih besar lagi gitu ya. Jadi memang penting sekali untuk, pemerintah kita itu melakukan pembangunan itu yang benar-benar adil tanpa dibeda-bedakan gitu ya. Jadi semua masyarakat kita bisa mendapatkan hak yang sama antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain gitu ya. Kemudian alasan yang ketiga kenapa pembangunan yang adil itu menjadi penting adalah untuk meningkatkan stabilitas negara. Kalau misalnya, eee, mungkin kalau misalnya, kalau adil tadi tentu harapannya karena tadi ya, angka kemiskinannya berkurang, semua masyarakat kita mampu dan lain sebagainya. Jadi akan membuat makroekonomi atau fundamental makroekonomi kita menjadi semakin kuat. Sehingga stabilitas negara pun juga bisa terwujud dari sana gitu ya. Jadi kalau kita mengejar pembangunan yang adil tentu nanti pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan fundamental makroekonomi kita akan menjadi lebih baik lagi, sehingga stabilitas negara juga akan terwujud, eee, akibat dari pembangunan yang adil itu tadi, gitu ya.
Kemudian alasan yang keempat kenapa pembangunan yang adil ini juga menjadi penting adalah dengan pembangunan yang adil itu bisa menciptakan peluang yang setara. Jadi, yang miskin, yang kaya, semuanya memiliki peluang yang sama rata, tidak dibeda-bedakan gitu ya, tidak berat sebelah gitu ya. Jadi, semua merasakan kebahagiaan yang sama, semua merasakan manfaat yang sama gitu ya. Jadi ini juga menjadi alasan kenapa pemerintah kita juga harus memperhatikan pembangunan itu yang seadil-adilnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita, bicara pembangunan yang adil tentu di dalamnya banyak sekali tantangan-tantangan gitu ya, tantangan-tantangan yang, menghambat gitu ya, menghambat pembangunan kita kenapa mungkin sampai sekarang belum bisa sepenuhnya adil gitu ya. Karena yang pertama adalah tantangan yang pertama adalah adanya ketimpangan wilayah. Jadi misalnya kota versus desa yang mungkin dari segi infrastrukturnya juga berbeda, dari apa, kondisi geografisnya juga mungkin berbeda, kondisi sosialnya berbeda, dan lain sebagainya, yang ini juga, menyebabkan pembangunan kita juga mungkin belum bisa sepenuhnya adil dan merata itu tadi, gitu ya, karena masih timpang antara kota dan juga desa. Bahkan sesama kota pun juga mengalami ketimpangan-ketimpangan tertentu gitu ya, apalagi kota versus desa gitu ya, yang tentu pasti juga akan timpang sekali gitu ya. Mungkin kalau di kota sudah lebih modern, tapi di desa mungkin masih, sangat tradisional gitu ya. Ada juga yang pelan-pelan sudah menjadi desa mandiri, sudah mau, mirip-mirip kota, tapi mungkin juga masih timpang di sana sini, dari birokrasinya dan lain sebagainya. SDM-nya, SDM dan SDA itu juga bisa menyebabkan satu wilayah dengan wilayah yang lain itu terdapat ketimpangan itu tadi. Ada daerah yang mungkin kaya sekali sumber daya alam, tapi mungkin ada daerah-daerah lain yang juga, terbatas sekali sumber daya alamnya gitu ya. Atau bisa juga SDA-nya mungkin sedikit gitu ya, atau SDA-nya mungkin terbatas, tapi terbantu oleh SDM yang berkualitas gitu misalnya. Ada satu daerah yang memang, semuanya mampu untuk, sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, tentu bisa membawa, penghidupan yang jauh lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan satu wilayah yang mungkin, ya mohon maaf gitu ya, mungkin untuk menempuh jenjang pendidikan saja sulit gitu ya. Jadi banyak sekali aspek-aspek gitu ya, yang membuat, pembangunan di Indonesia khususnya itu juga belum sepenuhnya bisa adil sepenuhnya gitu ya. Ya karena itu tadi ya banyak ketimpangan-ketimpangan wilayah ya berupa ketimpangan geografi, sosial gitu ya, ekonomi dan lain sebagainya gitu. Kemudian, hal lain gitu ya yang juga membuat pembangunan kita juga mungkin belum sepenuhnya pembangunan yang adil dan merata itu tadi karena akses pendidikannya tuh juga mungkin tidak merata gitu ya. Lagi-lagi mungkin kalau di Pulau Jawa sekolah banyak sekali gitu ya, sampai kadang ada sekolah yang tidak punya murid karena satu dan lain hal gitu ya, karena saking banyaknya sekolah gitu ya, yang sedangkan mungkin di daerah tersebut yang jumlah, eee usia sekolahnya mungkin sedikit gitu ya, sehingga mungkin sekolahnya juga kesulitan untuk mendapatkan siswa gitu ya. Tapi ada juga daerah-daerah lain yang mungkin apa, kekurangan sekolah gitu ya atau, eee, apa, karena jumlah sekolahnya mungkin sedikit sekali gitu ya di daerah-daerah tertentu. Jadi ini juga membuat, eee, pembangunan kita belum sepenuhnya adil gitu ya, karena akses pendidikannya itu juga tidak merata. Ada yang banyak sekali, ada yang sedikit sekali, ada yang mau akses ke pendidikannya atau mau, mengakses ke sekolahnya tuh mudah sekali, tapi ada juga daerah-daerah lain yang mau menuju ke sekolah itu sulit sekali. Hal ini juga tentu menjadi tantangan yang harus diatasi juga oleh pemerintah, supaya pembangunan kita benar-benar bisa adil tadi, gitu ya. Kemudian tantangan berikutnya yang juga bisa menyebabkan pembangunan kita belum sepenuhnya adil gitu ya, adalah adanya korupsi dan juga mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Korupsi itu biasanya adalah dilakukan oleh kelompok, yang biasanya korupsi kan justru malah orang-orang yang sudah mampu itu ya gitu, yang sudah mampu, yang golongan kaya-kaya tadi justru malah memanfaatkan,
memanfaatkan wewenangnya gitu ya untuk melakukan korupsi dan lain sebagainya. Padahal kalau uang yang dia korupsi itu digunakan sebenar-benarnya untuk belanja pemerintah, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan lain sebagainya, tentu itu bisa membawa manfaat yang jauh lebih besar gitu ya dibandingkan hanya dia rasakan seorang diri gitu ya. Atau juga tantangan berikutnya kebijakan yang tidak tepat sasaran gitu ya. Kita juga sering melihat apalagi akhir-akhir ini mungkin kita juga, resah gitu ya sebagai masyarakat kita juga, ada keresahan-keresahan tertentu bahwa, kebijakan-kebijakan pemerintah kita kok kadang ngaco gitu ya, tidak sesuai dengan ini sebenarnya maunya tuh apa sih gitu ya, kadang pemerintah kita tuh maunya apa gitu ya. Kebijakannya kadang mungkin ya tidak tepat sasaran gitu ya, ada yang, membutuhkan biaya yang sangat mahal sekali tetapi manfaatnya mungkin ya belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi juga dipaksakan dan lain sebagainya sehingga hal ini juga yang membuat pembangunan itu ya tidak akan mencapai kata adil tadi gitu ya, karena kebijakan-kebijakannya ya tidak tepat sasaran gitu ya. Pengennya untuk mengatasi kemiskinan, tapi justru dengan kebijakan-kebijakan yang pemerintah kita lakukan malah justru APBN kita semakin defisit dan lain sebagainya. Itu kan berarti hal yang bertolak belakang gitu ya. Jadi, banyak sekali tantangan-tantangan yang pemerintah kita harus atasi bersama supaya pembangunan kita itu bisa menuju atau mengarah pembangunan yang lebih adil tadi, gitu ya. Kemudian tantangan yang berikutnya yang juga tidak kalah krusial adalah adanya globalisasi, itu yang juga membawa ketimpangan-ketimpangan tertentu gitu ya. Ada sekelompok orang gitu ya yang mungkin menyambut baik adanya globalisasi, tapi mungkin ada sekelompok yang lain gitu ya, yang merasa globalisasi ini sangat menghimpit, hidup mereka gitu ya. Contohnya mungkin kalau kita kaitkan UMKM-UMKM kita yang mungkin tidak bisa berinovasi lebih baik gitu ya, tentu globalisasi ini akan membawa dampak buruk karena kalau teman-teman bayangkan globalisasi itu kan berarti produk-produk dari luar itu dengan sangat mudah masuk ke dalam negeri gitu ya, sehingga itu juga bisa mematikan pasar-pasar domestik tadi gitu ya, kalau tidak diantisipasi dengan baik gitu ya. Jadi masih banyak sekali tantangan-tantangan dari, pemerintah ini yang harus pemerintah minimalisir gitu ya, atau pemerintah atasi benar-benar supaya terwujud tadi pembangunan yang adil dan merata dan pada tujuan akhirnya adalah kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh, masyarakat yang lebih luas lagi gitu ya, bukan hanya segelintir kelompok saja yang merasakan manfaatnya, tapi manfaatnya bisa dirasakan di setiap lapisan masyarakat yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi sudah Ibu katakan, tantangan-tantangan yang ada dan lain sebagainya, tentu pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mencapai pembangunan yang adil. Yang pertama adalah pemerintah sudah mengupayakan sedemikian rupa supaya infrastruktur kita merata, gitu ya. Tadi sudah Ibu katakan pemerintah kita sudah melihat bahwa infrastruktur ini menjadi salah satu aspek yang penting gitu ya, karena bisa mendatangkan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah investasi gitu ya. Itu juga pemerataannya itu sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga sudah menyentuh daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa gitu ya. Di, Trans Papua tadi misalnya, atau kalau misalnya teman-teman pergi ke Kalimantan sekarang sedang ada pembangunan IKN dan lain sebagainya, atau pulau-pulau lain yang mungkin sekarang sedang masif gitu ya untuk dilakukan, pembangunan infrastruktur. Supaya tadi investor-investor itu tidak hanya invest ke Pulau Jawa saja, tapi juga bisa investasi di beberapa pulau di luar Jawa gitu ya. Kemudian upaya pemerintah yang kedua yang sudah pemerintah lakukan adalah melakukan subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah dengan berbagai macam kementerian yang ada gitu ya, berbagai macam, eee, dinas, baik itu dinas di pemerintahan gitu ya, maupun ke, eee, kementerian dan lain sebagainya sudah melakukan, salah satu upaya gitu ya untuk, menciptakan program-program atau kebijakan-kebijakan yang contohnya subsidi gitu ya, yang benar-benar bagaimana caranya mekanisme supaya subsidinya itu tepat sasaran.
siapa yang dapat, kemudian mekanisme pembagiannya seperti apa, itu sudah, dipikirkan sedemikian rupa oleh pemerintah kita sehingga subsidi yang pemerintah kita lakukan sekarang sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih tepat sasaran dibandingkan subsidi yang pemerintah kita lakukan di zaman-zaman dulu gitu ya. Gitu ya, karena tadi ya kerjasama antar beberapa kementerian maupun pemerintahan dan lain sebagainya. Sehingga subsidi yang pemerintah kita kucurkan itu sudah jauh lebih baik, sudah jauh, apa, lebih tepat sasaran gitu ya dibandingkan zaman dulu, gitu. Kemudian upaya berikutnya yang pemerintah kita lakukan untuk mewujudkan pembangunan yang adil adalah pemerintah kita sudah meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, gitu ya. Bukan hanya lagi-lagi bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga di pulau-pulau di sekitar Pulau Jawa, gitu ya. Jadi, eee, kualitas pendidikannya sudah ditingkatkan sedemikian rupa dengan berbagai macam stimulus, kebijakan yang pemerintah kita juga lakukan, gitu ya. Salah satunya PKH itu ternyata bukan hanya untuk mengurangi angka kemiskinan, gitu ya, tetapi dia di dalamnya juga untuk meningkatkan partisipasi sekolah gitu ya. Jadi masyarakat yang dulunya mungkin, memiliki keterbatasan biaya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, kemudian mendapatkan bantuan berupa PKH sehingga dia bisa, mengenyam pendidikan yang jauh lebih tinggi lagi. Ataupun bantuan-bantuan lain gitu ya, yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik lagi gitu. Kemudian upaya berikutnya pemerintah kita sudah lakukan adalah pengembangan UMKM. Kalau, teman-teman mungkin sudah belajar, UMKM gitu ya, ekonomi UMKM dan koperasi gitu ya, itu pasti teman-teman tahu seberapa besar kontribusi dari UMKM kita terhadap PDB kita. Jadi lebih dari 70% gitu ya kalau bisa kita katakan ternyata penyumbang paling besar adalah dari sektor UMKM gitu ya. Nah, pemerintah melihat bahwa kontribusi UMKM kita sedemikian banyak gitu ya, sehingga banyak sekali program-program yang sudah pemerintah kita, apa, Mmm, ter terbitkan atau pemerintah kita laksanakan gitu ya, untuk membantu UMKM-UMKM kita yang ada di Indonesia. Mulai dari, bantuan modal gitu ya, kalau zaman dulu mungkin UMKM kita sulit gitu ya untuk mendapatkan bantuan, berupa modal gitu ya, akses ke perbankan juga mungkin sulit sekali. Tapi dengan dukungan penuh dari pemerintah, sekarang UMKM kita dengan sangat mudah gitu ya untuk mendapatkan suntikan, modal gitu ya, baik itu dari, bank ataupun dari pemerintah itu sendiri, gitu ya. Kemudian belum lagi, eee saat ini pemerintah kita sedang membangun, Koperasi Merah Putih gitu ya, yang tentu tujuannya adalah untuk, tadi ya membantu UMKM-UMKM yang ada di sekitar daerah tersebut gitu ya, untuk bisa, dipasarkan produknya dan lain sebagainya. Walaupun belum sepenuhnya berjalan, tapi kita harus menaruh harapan yang cukup besar gitu ya dengan adanya Koperasi Merah Putih yang sedang dibangun oleh pemerintah saat ini, yang tujuannya adalah tadi untuk meningkatkan taraf hidup dari UMKM-UMKM yang ada di sekitarnya gitu ya. Kemudian upaya berikutnya pemerintah kita juga lakukan adalah dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat gitu ya, atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar pemerintah kita itu melihat ke lapangan gitu ya, kira-kira masyarakat kita itu butuh bantuan yang seperti apa, sehingga mereka juga merumuskan kebijakannya itu adalah kebijakan-kebijakan yang, tadi, apa, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ya walaupun memang belum sepenuhnya kadang kalau kita bicara kebijakan belum sepenuhnya efektif, belum sepenuhnya kebijakan kita pro rakyat dan lain sebagainya, tapi pemerintah kita dengan segala macam dengan jajarannya gitu ya, sudah melakukan upaya yang sedemikian rupa untuk, eee, menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat itu tadi gitu ya. Tujuannya adalah untuk, meningkatkan kesejahteraan rakyat gitu ya, dengan berbagai macam kebijakan yang sudah disusun saat ini gitu ya. Nah nah mungkin itu gitu ya, mungkin itu, sedikit tambahan dari Ibu terkait, pembangunan yang adil. Tentu
kalau kita lihat atau kita berkaca saat ini ya mungkin belum sepenuhnya kita bisa katakan pembangunan kita adil karena masih banyak sekali tantangan di sana sini. Tapi tentu kita patut berharap bersama bahwa pemerintahan kita bukan hanya berfokus untuk meningkatkan pertumbuhan kita yang tinggi, tapi pemerintah kita juga harus, memberikan porsi yang cukup besar untuk, melakukan pembangunan yang adil tadi gitu ya, supaya, kesejahteraan masyarakat itu juga meningkat dan, manfaatnya dari pembangunan itu dirasakan oleh semua kelompok atau semua lapisan masyarakat. Bukan hanya kelompok kaya, tapi juga kelompok miskin dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu, kuliah kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan kita berikutnya. Ibu minta maaf kalau banyak kekurangan di sana sini, waktu menjelaskan dan lain sebagainya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.